Waktu itu. Jadi waktu itu tanggal 14 April ya Mbak Alia ya. Ini foto almarhumah ya. Aduh. Iya. Pasti berat, apalagi tadi lewat video call pas pemakaman Mbak Alia. Iya, jadi itu sebenarnya aku sama Jani itu lagi di pesawat menuju ke Boston. Ke New York. Lewat New York, jadi kita berangkat lewat New York dalam rangka Boston Marathon ini. Jadi mamah itu wafatnya 1 jam sebelum kita landing di New York ya. Iya. Jadi itu benar-benar perasaan tuh nggak keruan lah pastinya pas pada saat landing harus ke imigrasi, ngantri dan segala macem. Tuh kayak benar-benar cuma shaking aja gitu kayaknya. Tapi untungnya juga di pesawat tuh wifi-nya kenceng lah gitu, jadi bisa memantau gitu keadaan di rumah menit per menitnya, detik per detiknya gitu. Jadi ya di pesawat cuma bisa nangis aja, terus ya berdoa, nangis. Ya helpless banget sih, tapi memang Bingung ya Mbak saat itu juga ya. bingung juga sih. Nggak, Pastilah kita pas bisa. ada kepikiran juga nggak Mbak kayak saat itu aduh mau balik lagi tapi juga Jadi memang mungkin udah jalannya juga sih ya semuanya gitu. Mungkin juga buat aku sendiri sebuah kebaikan gitu dalam arti jadi aku bisa lebih kuat lah. Mungkin kalau aku di situ ngeliat mama seperti itu mungkin akan lebih susah menerimanya gitu. Bulan puasa itu sempat drop mama. Sakit apa sih mama tuh? Jadi mama tuh sebenarnya kan dia CA limfoma. Cancer. Tapi sebenarnya kansernya itu dia udah bersih, udah sembuh. Nah, cuma waktu bulan Januari itu dia habis lamaran Jani tuh baru udah mulai sakit. Itu dia justru kena infeksi paru-paru, pneumonia. iya iya iya. Jadi dia fight buat kansernya, tapi justru Malah kena ke infeksi paru-paru paru-parunya ya. ini yang membuat dia drop, kemudian nggak sadar dari Januari di ICU, terus kita bawa pulang, kita bikin ruang ICU di rumah. Sempat dirawat di rumah berarti ya Mbak. Sebulan. Meninggalnya itu di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Jadi yang anggota keluarga ada siapa aja waktu itu? Kak. Semuanya ada kecuali aku sama Jani, terus kakakku yang nomor 1 sama suaminya itu juga lagi umroh. Terus sama ada keponakanku yang lagi kuliah di Sydney, itu yang nggak ada dampingin mama. Jadi ya seperti yang tadi dilihat tadi, aku cuma bisa ngelihat lewat Video call ya? cuma video call aja gitu. Itu rasanya pemakamannya berkecamuk, sebenarnya. tapi ya itu udah suratan takdir, Iya. sudah jalannya Allah. Insya Allah kita doakan kan Al-Fatihah, Iya. doa itu Iya. yang paling menenangkan. Apalagi memang kan usia almarhum mama juga 79 tahun tutup usia ya Mbak Alia ya. 79 dan memang terakhir juga udah sangat ya sedih sih ngeliat mama, maksudnya ya mungkin yang terbaik tuh udah dimudahkan gitu wafatnya, perginya karena udah segala macem kan, ada ventilator, kemudian segala macam obat, infus, jadi kayaknya udah Berat gitu. Ada yang Tinggalnya terkena sama ya, Bali ya tinggalnya? Mama sih tinggal di rumahnya sendiri, cuma waktu kemarin kita bawa ke rumah itu dari rumah sakit, kita bikin ruang ICU tuh di rumahnya Alika, rumah kakakku yang pertama. Oh iya iya. Bikin di situ. Ya udah kita tiap hari ngumpul nemenin beliau gitu ya, walaupun nggak sadar ya gitu. Cuma berdoa semoga masih ada mujizat lah gitu. Dan juga mama itu udah jadi cancer survivor itu katanya dari tahun udah lama sekali ya. Kalau warriornya itu dia dari 2003 dia mulai kemo, radiasi, wah pokoknya segala macam dia berjuang buat kansernya itu. Cuma ya itu sebenarnya waktu bulan Januari itu udah bersih pada waktu diperiksa gitu. Cuma ya itu kena bakteri di paru-parunya. Tapi alhamdulillah kemarin pas lamaran atau lamarannya Jani mama masih ada nenek berarti ya masih. Nin. Alhamdulillah banget sih karena sebenarnya tuh kita sempat ada dua bulan gitu lah. Either kita mau lamarannya itu Januari atau Februari, aku inget banget kan. Terus akhirnya kita mutusin di Januari dan alhamdulillah banget karena Januari kan Nin masih bisa hadir gitu. Jadi sebenarnya udah mulai sakit tuh pas lamarannya Jani. 2 hari kemudian pokoknya minggu depannya tuh dia masuk rumah sakit. Tapi berarti Mbak dari sejak sakit itu kan sempat nggak sadarin diri. Berarti terakhir bisa komunikasi, ngobrol tuh kapan Itu dan apa yang terakhir diomongin? berarti 28 Januari sebelum aku umroh. Jadi izin ke mama,
Jadi sebenarnya tuh kita udah punya rencana mau umroh sekeluarga sama mama juga gitu. Cuma terus karena mama sakit akhirnya nggak diizinin sama dokter. Jadi ada kakakku lah yang tinggal. Jadi waktu mama anfal pertama kali nggak sadar itu adalah waktu kita di dalam pesawat mau umroh. Terus akhirnya kita semua anak-anak itu keluar dari pesawat gitu nggak jadi berangkat. Jadi yang berangkat cuma cucu-cucunya sama ipar-ipar lah gitu. Tapi juga memang sosoknya Mbak Alia Rohali ini menjadi inspirasi buat sederet para selebriti dan juga untuk para wanita. Betul. Ini ada artikelnya untuk Mbak Alia. Angelina Sonda bersyukur punya sahabat sebaik Alia Rohali, bantu cara urus ibu yang sakit keras. Jadi kemarin Dan juga Mbak satu lagi, dia Cita Tersari salut dengan perjuangan Alia Rohali merawat ibu dan ibu yang saat sakit. Mbak Angelina Sonda pernah datang. Katanya salah satu sahabatnya Mbak Alia. Iya. Teh Desi juga. Emang sekere itu kalau sama ibu ya? Iya, jadi kebetulan kan ibunya Angie tuh juga sakit yang sama dengan ibu saya, di ICU juga, pneumonia juga gitu. Jadi nanya Angie, mama gimana gitu. Oh mamaku sampai gini, iya pokoknya sabar, mesti ini gitu. Nih ya kita lagi berbakti lah sama orang tua gitu ya, sama ibu memberikan yang terbaik. Jadi saling menguatkan sih sebenarnya. Terus Desi kan juga pernah ya udah ditinggal ibunya juga gitu ya. Dia juga banyak menguatkan saya waktu merawat ibu saya gitu. Mungkin yang dibilang ya satu orang ibu bisa mengurus banyak anak, tapi mungkin begitu banyak anak belum tentu bisa mengurus ibu. Tapi Mbak Alia termasuk salah satu yang beruntung karena bisa mengurus orang tua di kondisi sakit, artinya menemani saat-saat itu ya Mbak Alia ya. Tapi ya bersyukurnya juga kita kan keluarga besar, jadi mama punya anak berlima. Nah itu pun benar yang tadi kamu bilang, 5 anak aja tuh mesti kita gantian ya, rolling shift-shiftan apa segala macam gitu. Iya, karena sebentar dulu kita masing-masing. ya Allah nih mama dulu ngerawat 5 anak gitu ya, nggak ada mbak, nggak ada neni gitu, luar biasa sih. Seandainya ungkapan hati Mbak Alia dan Jani ini kan sebagai anak satu, sebagai cucu satu nih. Semasa hidupnya apa sih yang belum kesampaian itu nyenangin mama, atau ungkapan isi hati apa yang kalau seandainya mama masih bisa dengerin, pengen ngungkapin apa? Aku tuh sebenarnya kemarin tuh belum sempat ya terakhir mama sadar tuh kayaknya belum kesebut minta maaf gitu. Jadi waktu mau umroh gitu cuma kayak ayah pergi ya gitu besok umroh, terus cuma cium tangan aja udah ya gitu. Jadi belum sempat minta maaf gitu sih sama mama. Itu aja sih sebenarnya yang menjadi ganjalan, walaupun maksud saya juga seorang ibu ya, pasti tahu mau anaknya berbuat salah apapun tuh pasti kita akan maafkan gitu. Maksudnya tanpa aku harus mengucapkan gitu, pasti mama udah maafkan kesalahan aku juga. Jadi ya kemarin waktu sebelum pergi ke Boston ini, ya aku cuma bisikin ke mama aja sih, Ma ayah minta maaf ya kalau ada salah. Ayah pergi dulu gitu. Ya pengennya sih memang bisa ada di samping mama, cuma kan waktu itu juga aku ya ada bimbang juga mau pergi gitu sebenarnya. Cuma ya aku kan juga seorang ibu ya, aku juga harus nemenin Jani gitu. Karena juga ada rasa khawatir juga sih dia pergi sendiri gitu ke Amerika ya, walaupun dia udah pernah keluar negeri sendiri, tapi nggak tahu kenapa Ingin jagain ya Mbak ya. iya kayaknya kok dilangkahkannya tuh aku harus nemenin dia gitu. Tapi aku pun juga tahu tuh pasti mama juga ridho lah gitu. Pasti dia ridho. Kalau Jani? Sebenarnya sih kalau buat Nin, mungkin yang belum pernah aku sampaikan secara langsung gitu ya, karena aku tuh orang agak gengsi gitu ya. Cuman Nangis biasanya ya. ya begitulah gitu. Cuman mungkin yang belum sempat aku sampaikan secara gamblang gitu ke Nin, aku mau bilang terima kasih sih, karena emang aku itu dulu kita semua tuh dulu tinggal kan di rumah Nin ya, bareng-bareng semuanya, dan kebetulan tuh aku yang tinggal paling lama sama Nin waktu itu, sama mama kita di rumah Nin. Terus setiap mama misalnya syuting kan Nin yang jagain. Sekarang pun misalnya beberapa tahun lalu mama sama ayah pergi kemana, Nin selalu nemenin di rumah gitulah. Dan setiap aku ada acara apapun, misalnya nyanyi, mau maraton atau apa tuh Nin suka support. Bahkan Nin pernah ikut aku ke Tokyo waktu itu buat lari. Oh iya, ngeciring? Iya, nah makanya aku sebenarnya pengen sih bilang terima kasih gitu sama Nin, karena udah dia tuh sudah sangat
apa ya, semangat gitu dalam mendukung cita-cita semua cucunya, menemani semua cucunya. Terus Anin juga baik banget sama kita semua. Jadi mungkin itu sih yang belum sempat aku sampaikan secara langsung ke Anin. Tapi ya kemarin pada saat Anin anfal, aku juga sama cucu-cucu yang lain, sepupu-sepupuku, kita setiap nyamperin Anin, kita selalu ngajak dia ngobrol. Kita juga menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke dia. Jadi insya Allah Anin bisa mendengar semua itu sih. Amin. Al-Fatihah buat Nin. Semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Amin. SWT. Amin. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan Amin. semua. Karena hanya doa dari anak-anak dan keluarganya yang bisa terus menerangkan kuburnya dan Amin. surganya. Amin. Amin. Ya Allah. Terima kasih buat Mbak Alia udah bagi ceritanya, Mbak Jani juga terima kasih. Lancar-lancar terus, bahagia terus sama calon suami. Lancar sampai hari H ya. Kapan tuh Mbak? Ya insya Allah Agustus ya. Insya Allah Agustus kita doain. Kita diundang nggak? Cepat dapat cucu. Ya udah kita panggil keluarga besar Yaudah. lagi ya. Keluarga yang lainnya ayo Ya, silakan sudah di sini. masuk. Terima kasih Pak Haji Bolot. Pagi. Sudah langsung makan. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih semuanya. ibu-ibu nih, aduh. Semuanya makasih, Ayo, ayo, makasih, sudah. makasih. Cucunya Makasih semuanya juga. keluarga yang ada di sini. Makanya Iya, nonton terus makasih ya. FYP For your setiap hari Pagi. Senin sampai hari Jumat. Allah, Hanya di pokoknya 7 FYP for your pagi. Sampai jumpa. Mengapa terjadi